Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adadul mafi'ilillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah mudahkan kita bertemu pada sore hari ini. Sama-sama kita buka dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan kita buka dengan Al-Fatihah, bertambah barakah pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan semua yang berhadir diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur dalam kebaikan, yang sudah menikah harmonis rumah tangganya, soleh-solehah anak keturunannya, diberikan kesehatan, kalau ada yang sakit disembuhkan, dan mudah-mudahan kabul hajat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada sore hari ini apa, ada yang ingat? Ya, pesan Rasulullah untuk para wanita. Pesan Rasulullah untuk para wanita. Jadi ibu-ibu, pada masa Rasulullah masih hidup dulu, ada Rasulullah menyediakan majelis untuk kaum wanita. Jadi Rasulullah di majelis itu mengajarkan apa saja perintah Allah, apa saja larangan Allah, dan apa saja hukum-hukum, nasihat, kebaikan untuk para wanita. Jadi ada khusus majelisnya untuk ibu-ibu, emak-emak. Dan di majelis itulah Rasulullah banyak menyampaikan pelajaran kepada sahabat-sahabat Nabi yang dari kalangan wanita pada masa itu. Dan tentunya nasihat yang Nabi sampaikan kepada mereka tidak terbatas untuk mereka yang hidup di zaman Nabi saja. Tapi sebenarnya nasihat itu berlaku sampai akhir zaman, sampai yang namanya manusia ini masih berada di muka bumi, maka wasiat Nabi itu terus berjalan dan diharapkan terus diamalkan. Ya, jadi banyak wasiat-wasiat Nabi untuk kalangan wanita. Walaupun secara umum untuk perihal kewajiban kepada Allah, larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan itu sama saja antara laki-laki dengan perempuan. Kayak misalkan sholat, laki-laki wajib sholat, perempuan juga sholat. Laki-laki puasa, perempuan juga puasa. Laki-laki bayar zakat, perempuan juga bayar zakat. Tidak beda. Karena Nabi bilang al-mar'ah syaqa'iqur rajul. Perempuan itu ya bagiannya laki-laki, saudaranya laki-laki. Artinya sama dalam perihal menjalankan kewajiban syariat dan meninggalkan larangan Allah. Laki-laki dan perempuan sama. Ya bedanya kita kalau mens nggak sholat gitu aja ya. Kalau lagi nifas nggak sholat. Tapi perihal yang lain dalam kewajiban dan larangan itu laki-laki perempuan sama. Hanya saja ada beberapa wasiat Nabi khusus untuk kita perempuan.
dikasih nasihat sama Nabi. Kenapa? Supaya kita lebih mudah masuk surganya, supaya kita punya amal-amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga dari api neraka, serta mengupgrade nilai diri kita di hadapan Allah. Sangat banyak ya wasiatnya Nabi ya, karena kan memang ada majelisnya, bayangkan setiap pertemuan aja udah berapa nasihat Nabi. Nah, di antara itu kita ambil beberapa pada hari ini. Dalam nasihat pertama adalah hadis Nabi yang sangat masyhur, semuanya pasti hafal hadisnya. Kata Nabi, bayangkan ya gimana ketika Nabi menyampaikan ini di kalangan para sahabat wanita waktu itu. Enak banget ya, bermajlisnya sama Nabi, sama majelis. Kebayang nggak gimana Nabi itu menyampaikan kata-kata itu ya? Kata Nabi, ayyuma imra'atin, perempuan mana saja yang dia menjaga sholatnya, sholat khamsah, menjaga sholatnya, bukan hanya sholat tapi kita usahakan begitu dengan azan langsung sholat. Jadi kualitas kita tuh terus menambah, enggak mulai dari umur 20 tahun begitu dengan azan zuhur tengah 3 baru sholat, sampai umur 45 tahun masa masih sama, sholat zuhurnya tengah 3, jam 3 di ujung-ujung baru pada sholat. Coba dalam pelaksanaan aplikasi dari sholat 5 waktu yang kata Nabi, seorang perempuan kalau sholat 5 waktu versinya gimana? Begitu dengar azan langsung sholat. Mau lagi masak, mau lagi ngerendam, mau lagi cincang cabai, mau lagi balas WA, pokoknya begitu dengar azan, setelah azan kita langsung sholat. Kalau udah wudhu, kalau belum wudhu berarti begitu dengar azan wudhu langsung sholat. Artinya ada upgrade dalam ibadah kita. Kata Nabi, perempuan mana saja yang satu sholat 5 waktu, 2 wasomat syahraha, puasa bulan Ramadan, ini kan udah biasa standar. Yang ketiga, wa ahsanat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya kecuali untuk suaminya. Ya, jadi enggak nauzubillah tidak melakukan zina. Termasuk juga dia bisa menjaga harga dirinya, bisa menjaga harga diri. Kalau sudah menikah ya dijaga harga diri itu. Kita itu ya ada hal-hal yang hanya pantas dilakukan ke suami, tidak untuk diumbar. Jadi jangan sampai kayak misalkan sekarang banyaknya media sosial, TikTok, apa lagi sih, Instagram, ya, Facebook misalkan. Tapi Facebook kan nggak ada aplikasi joget-jogetnya, kayak TikTok gitu. Udah punya suami, tapi melenggang sana melenggang sini. Sudah punya suami tapi masih posting opa-opa Korea. Gimana kita mau menuju bau surga? Karena kata Nabi tadi yang pertama sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menjaga harga diri dan kemaluannya. Termasuk perempuan yang sudah menikah itu ada tindak tanduknya teratur dalam syariah. Artinya ya dirinya, segala keindahannya, segala kemolekannya, segala keayuannya itu hanya milik suaminya, tidak untuk di-share, dibagi-bagi. Goyang parboy kah namanya, melet-melet kah di media sosial. Ya. Gimana kita mau mencoba surga? Gimana mau ada keharmonisan dalam rumah tangga kita kalau kemolekan itu di-share kemana-mana? Ya, dan Nabi wahafizat farjaha, itu pesan Nabi. Memang dalam Islam perempuan itu sangat dimuliakan dan sangat dijaga. Bukan berarti kita nggak boleh punya media sosial, boleh punya media sosial, tapi jangan sampai itu menjadi jalan kita menebar dosa jariah. Apalagi kalau dia influencer, orang pada bilang dia aja pakai jilbab begitu nggak apa-apa. Berarti kalau ada orang ikuti dan itu berdosa, berarti dosanya mengalir untuk dia. Coba kalau influencer pun postingnya yang benar gitu, nah coba berapa banyak influencer yang berani posting tentang Palestina? Nggak banyak. Dia takut akunnya di take down, ya. Takut nanti nggak laku atau apa. Gunakan media sosial itu menjadi jalan kita menuju surga. Kalau udah ikut taklim udah tahu, kalau pernah punya ada video-video yang nggak baik dilihat, dihapus agar tidak menjadi dosa jariah kita sampai ke akhirat. Karena
mencium bau surga, maka kata Nabi yang ketiga adalah menjaga harga diri kita. Yang keempat, wa ta'at ba'laha, dan dia taat pada suaminya. Saya nggak kebayang gimana ya indahnya waktu Nabi menyampaikan nasihat ini di majelisnya kepada ibu-ibu ya. Zaman Nabi kan belum ada media sosial kayak begitu. Kira-kira emang orang yang berpesona kemana ya? Artinya zaman dulu aja Nabi udah berpesan ya. Padahal dulu zamannya begitu bagus, para sahabatnya bagus-bagus, pasti istrinya juga solehah-solehah, tapi Nabi berpesan begitu, dijaga kehormatannya. Karena apa? Karena pesan Nabi bukan hanya untuk orang yang hidup pada zaman itu, tapi juga berlaku untuk orang yang hidup sampai akhir zaman, termasuk untuk kita. Jadi harga diri kita, harga diri suami itu harus dijaga. Yang keempat, wa ta'at ba'laha, dan dia taat pada suaminya. Jadi taat pada suami, masya Allah. Makanya kenapa yang kelima pesannya Nabi adalah perempuan mana saja yang dia meninggal dan suaminya ridho kepadanya, maka Allah masukkan dia dari surga manapun yang dia mau. Dari pintu surga manapun dia boleh masuk. Kenapa? Karena buah ketaatannya itu menghasilkan yang kelima, suaminya ridho kepadanya. Ya kadang-kadang gimana suami kita mau ridho malah ngebangkang mulu, yang menjawab mulu, dibilangin ngeles terus. Ya suaminya tinggal ngelus dada, jadi tiba-tiba mati dah. Rasain kata suaminya. Nauzubillah min dzalik. Maka nasihat Nabi, seorang perempuan itu sangat perlu mendapatkan ridho dari suaminya. Kata Nabi itu, seandainya perempuan tahu gimana itu besarnya ridho seorang suami kepada seorang istri, dia akan berusaha untuk, sakingnya itu, kebayang gak kalau kita caper sama seseorang sampai kalau tangannya kotor tuh kotor ya, bersihin gitu ya. Sakingnya kan kita pengen caper gitu ya. Nah kata Nabi, seandainya seorang istri tahu gimana besarnya ridho suami itu di hadapan Allah, dia akan terus membersihkan debu-debu di wajah suaminya. Aduh kotor mas, kotor. Itu masih lagi baru, kalau tiba-tiba nggak sempat lagi ya. Tapi padahal kata Nabi, kalau kita tahu, kita sampai akan selebay itu memperlakukan suami kita. Kenapa? Karena ridhonya suami itu ternyata begitu besar, bergengnya di hadapan Allah. Ya mungkin kita orang yang suka menunda sholat, cuma kada dilihat nilai ridho sama suaminya, ridho banget sama dia agak tercover lah itu ya, yang suka menunda sholat itu. Tapi kata Nabi, andaikan kita tahu itu poinnya, positioningnya berapa besar itu ridhonya suami, kita seorang perempuan akan menghilangkan debu dari pipi suaminya pakai pipinya. Jangan sampai dia berdebu gitu ya. Hanya hal sepele itu aja dilakukan, apalagi hal besar. Ya kalau suaminya bilang udah jangan begini, oh jangan gitu. Masya Allah. Jadi ridho Rasulullah itu berpesan kepada para wanita untuk mencari ridho suaminya. Memang kita harus belajar sih Bu, harus belajar. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, ketika suami kita ridho, lalu apa kata Nabi? Hadis Nabi, ya Allah saya masih nggak tahu gimana indahnya ketika Nabi itu menyampaikan hadis itu langsung ya. Mungkin kita kalau hadir di majelis Nabi nangis kita ya. Mungkin hanya terpana dari Nabi. Ya Allah indahnya. Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan Allah akan tanyai kalian terhadap apa yang kalian pimpin. Lalu apa kata Nabi? Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa auladihi wa hiya mas'ulatun anha. Seorang perempuan itu bertanggung jawab terhadap rumah suaminya dan anak-anaknya, dan itu perempuan akan ditanyai pada hari kiamat tentang rumah suami dan anak-anaknya. Nah, makanya dari sini ibu-ibu, tanggung jawab utama seorang perempuan adalah satu, menyenangkan suaminya ridho sama dia. Dua, beres anak-anaknya dan rumahnya. Ketiga, baru aktivitas sosialnya. Jadi jangan dibalik. Aktivitas sosial nomor 1, aktivitas sosial nomor 2, aktivitas sosial nomor 3, anak nomor 4, suami nomor 5. Kita kan suka kembali kayak begitu. Maaf ya Pak, Mas, Nak, Mama sibuk, jadi kalau aku sendiri aja silahkan nas di mana ya. Terus ya kalau sekarang
sekali 2 kali nggak apa-apa, ya mungkin kebetulan aja kali ini. Biasanya sesama anak-anak Pak Ustaz. Tapi kalau sudah menjadi rutinitas, anak dan suami adalah nomor sekian, padahal nanti yang Allah tanya di akhirat kepada kita bukan sosial kita duluan, bukan followers kita ada berapa, bukan postingan kita berapa yang nge-like, atau berapa uang kita hasilkan, bukan. Kalau perempuan, yang Allah tanya nanti adalah an baiti zaujiha, tentang rumah suaminya, wa auladihi, dan anak-anaknya. Anaknya ini diurus, dikasih makan apa enggak? Dia tahu enggak anaknya di handphone kalau ditinggal nonton yang dibolehkan Allah apa enggak? Nonton yang nutup aurat apa yang buka-buka aurat? Adegan yang senonoh apa enggak? Enggak tahu ya Allah, enggak boleh ngerjakan enggak tahu di hadapan Allah. Setiap muslim itu semua aktivitasnya harus terukur. Semua yang kita lakukan ibu-ibu itu harus terukur dan harus tahu. Kita ngasih handphone ke anak kita, harus tahu dia nonton apa, ngapain aja. Nggak boleh bilang nggak tahu ya Allah. Nggak ada alasan nggak tahu di hadapan Allah. Jawaban paling absurd, paling tidak berlaku pada hari kiamat adalah jawaban tidak tahu. Nggak ada tidak tahu di hadapan Allah. Kenapa? Karena itulah Allah melengkapi kita itu dengan fungsi akal, supaya kita berpikir, bisa merancang, bisa menata, sehingga semua berjalan sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Jadi ibu-ibu yang sudah menikah, suami itu nomor 1, anak nomor 2, aktivitas lain nomor 3. Ridho suami nomor 1, anak-anak terurus nomor 2, yang lain-lain nomor 3. Jadi jangan dibalik prioritasnya. Sosial nomor 1, suami nomor 2, anak nomor 3. Nggak bisa. Nanti Allah nanyanya urutannya keluarga dulu, baru yang lain. Itu saya belajar banget dari ustazah saya waktu saya di Mesir. Kalau beliau lagi nelfon saya, terus tiba-tiba dengan suami saya datang, suamimu pulang ya? Iya ustazah, udah urus dulu suamimu, saya telepon lagi ya. Udah, assalamualaikum. Sakingnya apa, ngajarin kepada kita yang namanya suami itu bukan kayak teman biasa, bestie biasa, bukan. Dia itu bestie yang bergengnya di hadapan Allah itu positioningnya nggak biasa. Ridhonya dia, kalau bestie kita seneng sama kita, biasa aja. Tapi kalau pasangan kita ridho sama kita, itu sesuatu. Kenapa? Karena nanti Allah juga ridhonya turun bertubi-tubi dalam hidup kita. Makanya yang paling penting seorang muslimah pelajari harus tahu prioritas dalam hidupnya siapa yang paling berhak terhadap dirinya pertama kali. Jadi suami dulu, baru anak. Termasuk rumah suami kita, tanggung jawab kita. Siapa saja orang yang diizinkan masuk oleh suami kita, dan siapa aja orang yang nggak boleh masuk harus diperhatikan. Makanya kenapa nggak boleh kalau suaminya bilang jangan ada laki-laki masuk ke rumah kalau saya nggak di rumah, berarti nggak boleh. Mau Pak Lek gas, habis gasnya, telepon dulu beliau. Kalau nggak diangkat, ya jangan masuk ke Pak Lek gasnya. Sampai suami kita bilang boleh masuk. Seribet gitu Kak Ustazah, namanya juga mau nyari pahala, ya begitu. Kalau beli donat mah gampang aja tinggal panggil. Tapi kalau pahala itu diuji dulu sama Allah. Suaminya bilang deh pokoknya kalau abang pergi nggak boleh laki-laki masuk rumah siapapun. Nanti siapapun tuh bilang, tiba-tibanya galon air habis gitu. Kita mau ngangkat ke dispenser sendiri nggak bisa. Minta tolong Pak Leknya, kita telepon nggak diangkat. Ya udah dia tadi bukain tutupnya, bolongnya tuang aja ke bawah baru pakai. Nanti datang suaminya baru ke atas. Kalau emang nggak diizinkan, seribet itu Kak Ustazah, iya. Kecuali suaminya bilang nanti jangan ada yang masuk ya, kecuali kalau misalkan Pak Lek gasnya emang udah mau habis, kayaknya gasnya nggak apa-apa baru. Tapi kalau yang kontrak bilangnya nggak boleh buat pengecualian sendiri. Kenapa ya? Suratnya kita begitu, itu wasiatnya Nabi. Perempuan itu bertanggung jawab terhadap rumah suaminya dan anak-anak. Jadi jangan yang mungkin yang kerja sibuk keluar terus kerjanya, sebulan tuh dinas keluar terus. Anaknya sama siapa, nonton apa aja di rumah, makan apa, keluyuran kemana, dia nggak tahu. Padahal Allah tuh gak bakal nanya dia tentang kerjaannya pada hari kiamat. Udah berapa proyek kamu selesaikan, gak bakal ditanya sama Allah. Ditanya sama Allah itu apa? Gimana anak-anaknya? Sampai nikah gak bisa baca Quran, kamu jadi kemana aja jadi ibu. Sampai anakmu nikah, kalau belum sunat tuh gak mungkin ya. Sampai anakmu nikah gak sholat 5 waktu juga, kamu ngajarin apa selama hidupmu selama dia masih sama kamu? Sibuk nyari duit ya Allah. Kan kamu gak pernah kusuruh nyari duit.
perempuan yang dia mengerti agama dengan baik, dia tahu mana prioritas. Ketika dia harus meninggalkan anaknya pun dalam waktu beberapa waktu misalkan, dia harus pikirkan siapa yang menjaga, apa yang akan dijaga, apa yang dikasih makan, apa yang ditontonkan, apa yang dia lihat. Itu semua harus tertata. Nggak boleh senang aja lah. Tiba-tiba nonton macam-macam, merusak akhlak, merusak psikologi. Tanggung jawab siapa? Kita orang tuanya, bukan yang jaga. Karena mereka pada utamanya adalah tanggung jawab kita. Yang jadi ustazah juga, yang jadi pengusaha. Jangan sibuk ceramahin orang kesana, mesti semua dikejar diceramahin. Nanti anak ditinggalkan, terlantar. Anak siapa itu? Anak ustazah. Tapi nggak jelas tingkahnya. Orang Allah tuh gak bakal nanya tentang orang lain. Ustazah mah banyak. Ya, nah dakwah itu berkifayah. Kita nggak dakwah ke sana pun tetap aja. Insya Allah banyak yang bisa berdakwah. Tapi anak-anak kita kalau nggak ada yang jagain, nggak ada yang jagain dia. Dia harus paham. Utamanya seorang wanita itu adalah suaminya nomor 1, anak-anaknya nomor 2, baru sosialnya nomor 3. Orang tuanya ustazah nomor 3 setelah suami. Nomor 2 kalau masalah perintah setelah suami, baru orang tua. Gimana kalau orang tua ngasih perintah nggak sejalan sama suami? Kalau kita sebagai perempuan, perintah suami dulu, baru perintah orang tua. Kita ngikutin perintah orang tua selagi perintah orang tua nggak tabrakan sama perintah suami. Kalau tabrakan, perintah suami diutamakan. Kecuali laki-laki, ya istrinya nggak ada kekuatan sama sekali dalam hal perintah, mutlak ibunya. Makanya kita banyak-banyak istighfar, yang mungkin waktu kita banyak di luar, ya tidak banyak menghabiskan waktu bersama anak-anak kita. Kecuali kalau udah gede-gede, mereka juga sekolah, ustazah pulang juga sama-sama sore nggak apa-apa. Tapi di saat mereka lagi membutuhkan kita di usia-usia mereka butuh banyak kasih sayang orang tuanya, kalau bisa prioritaskan waktu kita buat anak. Karena masa kecil anak-anak itu nggak lama. Ya kalau memang mau kerja, bawa aja ke tempat kerja. Kalau boleh dibawa. Kenapa? Supaya kebersamaan tidak hilang. Ya, jadi kita tujuan taklim begini juga ya supaya kita lebih baik kepada suami dan anak-anak kita. Supaya ilmunya nggak teori aja gitu. Jadi bukan mentang-mentang karena kita rajin taklim, suami enggak, suami dimarah-marahin karena malas ibadah. Memang sial punya suami munafik ini. Sholat aja berat banget. Orang mau digigit bukannya mau sholat, pada jengkel. Ya berarti kalau sudah dapat kita ilmunya duluan, kayak sering saya bilang, berarti Allah menjadikan jalan hidayahnya mungkin lewat kita, didoakan, ya dibacain Al-Fatihah, air minumnya, makanannya. Ya Allah berikan hati suami untuk sholat. Jadi gak usah marah-marah, apalagi nggak tahajud. Dia 5 waktu si ustazah suami saya ini, alhamdulillah. Tapi saya pusing ustazah, kenapa dia malas tahajud? Malam-malam itu aja masalahnya dia. Padahal hidupnya udah enak, tapi dia pusing sendiri. Kenapa bu? Inilah ustazah. Pernah ada orang bilang, saya pusing bener ustazah, kenapa? Suami saya tuh baik, penghasilan bagus, sangat terjaga. Tapi susah bener bangun tahajud. Belum ada saya salah sih orang yang ibunya tidak sesuatu yang nggak masalah dipermasalahkan. Hal yang perkara yang sunnah juga. Yang penting dia nggak meninggalkan yang wajib. Ya kalau bisa tahajud alhamdulillah, kalau enggak juga ibu jangan pusing. Doain aja kalau pengen tahajud. Jangan lagi bangun nih baru ngomongnya kasar lagi ya. Terlalu banyak dosa mumpang. Betul kamu bangun malam. Obat-obat kamu sudah. Astagfirullah. Kenapa banyak sekali ustazah di rumahku kata suaminya. Siapa itu ustazahmu itu buat repot. Nggak usah pergi lagi pengajian kata suaminya. Nggak usah marah-marah, doain aja. Jadi kata Nabi, perempuan itu bertanggung jawab terhadap rumah suaminya dan anak-anaknya, dan Allah akan mintai kita bertanggung jawab. Makanya kalau suaminya ridho, beres bu, nggak diaudit lagi sama Allah. Udah ya Allah saya beres lah, nggak usah diaudit lagi yang penting suaminya ridho. Masalahnya tadi kita harus berusaha bagaimana suami kita saat kita meninggal. Kata Nabi, ayu mamro'atin, perempuan mana aja ketika dia meninggal dan suaminya ridho kepada dia, maka dia itu surga sudah jalannya. Ya. Yang punya suami coba tiap malam nanya, bang ridho kan sama aku bang?
Kalau yang sudah menikah, usahakan kalau ada masalah jangan berlarut-larut. Di awal menikah, udah berlarut dalam menikah, ini buat komitmen. Kalau kita punya masalah, harus selesai dalam 24 jam. Jangan diem-diem, gak jelas diem-diem. Kamu kenapa mak? Marah ya? Ngomong, kita latihan. Kenapa? Ya kadang juga ngomong kayak mati. Itu kira-kira sedih banget, aku belum ngomong banget. Ya, buat komitmen bahwa kalau ada masalah harus selesai dalam 24 jam. Gak boleh diem-diem. Seminggu diem sendiri aja istrinya. Kadang-kadang kita juga kayak suka nengok sendiri. Diem aja. Kamu kenapa mak? Kamu apa? Diem aja. Kita latihan mengolah rasa, mengolah kata. Dari apa surat aja saya pengen ngomongnya Allah. Jadi bang masalahnya sebenarnya ya, aku tuh gak suka kalau main game call. Jadi mau banget apa sih? Itu aja masalah dulu. Diem. Kita kayak kenapa sih juga berumah tangga itu butuh ilmu, mengolah rasa, mengolah kata. Kita buat komitmen. Kalau ada masalah beberapa jam harus selesai. Diem. Mau mati gimana? Makanya ridhonya seorang suami itu kepada istri itu luar biasa. Jadi kalau ada yang berangkat taklim ke sini lagi ngambek sama suaminya, pelan-pelan cium tangannya. Kan kata Nabi tadi kan, kalau kita tahu gimana besarnya ridho suami, debu di pipinya pun bakal kita jagain. Debu banget. Sakingnya bahasa Nabi sakingnya kita gimana besarnya ridhonya suami itu. Ya, nggak apa-apa. Kan kata Nabi, wanita ahli surga itu kalau suaminya marah sama dia datang, bukan malah ngambek juga. Dia datang terus dia bilang, bang, ini tanganku, aku nggak akan tidur sebelum pukul aja nggak apa-apa tanganku, aku nggak bakal tidur sebelum kau ridho sama aku. Nggak jadi marah suaminya. Soalnya bener dari istri latihan emang. Nanti saya diketawain ustazah nggak apa-apa, niatnya dalam hati saya ini ngelakuin karena Allah, bukan karena manusia. Mau diejek ya, mau dibilang solehah kek, mau dibilang kebunan kek, kesambet kek, gak apa-apa. Pokoknya saya ngelakuin lagi tanah, saya mau belajar kok. Gak apa-apa, emang harus dilawan rasanya. Sungkan, gengsi, gitu, malu itu ada aja pasti. Apalagi saya nggak biasa orangnya begitu, saya orangnya biasanya ya terserah aja. Kalau mau ridhonya Allah ya begitu. Bahasa Nabi aja sampai bilang, sampai itu kulipnya kita jagain jangan ada gitu ya. Saking menunjukkan memang itu sesuatu yang perlu kita usahakan. Emang siapa yang mau jagain debu di pipi suaminya? Di pipi kita aja banyak tumbukan dengan kita nggak sadar. Apalagi ambil tisu, debu. Seringetan suaminya makan dilapin. Ada nggak tuh? Sweet banget ya. Boro-boro ustazah. Dia makan kita harus cuci piring ya, ngapain? Ya nggak harus gitu-gitu banget sih. Tapi itu Nabi itu ngasih contoh. Artinya sakingnya loh itu sakingnya pentingnya ridhonya dia itu loh. Sampai kalau memang harus yang ngelap pipinya dapat ridho juga nggak apa-apa. Sweet banget ya, lagi pengantin baru. Habis makan suaminya dia bilang bisa dilapin keringan. 3 bulan saja. 3 bulan pertama. Ya, itu hukum Nabi. Tadi bagaimana kita mencari ridhonya suami. Kemudian wasiat Nabi kepada kita perempuan adalah doa. Banyak berdoa. Ya, kita tuh biasakan bagaimana kita tuh refleksnya itu kepada Allah. Ada apa-apa dikit koneksinya ke Allah. Jadi bukan bankingan orang dalam gitu, bukan bankingan manusia, bukan. Kita ini bankingan kita adalah Allah. Kalau ada apa-apa langsung kliknya, ya Allah tolong bantu ini ya Allah. Ada masalah, ya Allah tolong bantu ya Allah. Jadi doa itu ya memang Allah kasih kita ujian supaya kita berdoa supaya Allah bantu kita menyelesaikan. Jadi refleksnya itu ke Allah. Sama dengan petir kenceng banget, ya Allah kami juga kami ya Allah. Saya ingat banget waktu ya sebenarnya kita ajarkan juga kepada anak-anak kita apa-apa refleksnya kepada Allah. Itu kan jalan antara polder lewat gang apa sih, gang Matahari ya namanya, yang ada masjid baru itu, gang Matahari. Gang Matahari itu kan udah dicor, cuma ada sedikit jalan dia agak belum nyambung cor-corannya, jadi kalau hujan masih becek. Jadi 2 hari yang lalu, kamu lewat situ, habis hujan kan agak becek, mau mundur nanggung, mau lanjut
Di depan ada jalannya agak becek, agak berani memprediksi seberapa dalam itu, tapi kayaknya nggak dalam deh. Bismillah kita lewati. Anak-anak tuh kecil-kecil dua yang laki-laki dia bilang, ya Allah jangan amblas ya Allah, ya Allah jangan amblas ya Allah, ya Allah jangan amblas ya Allah. Kita melihat dia jalan. Artinya ya anak-anak sebenarnya sedini mungkin kita ajarkan refleksi itu kepada Allah. Ada apa bertanya sama Allah. Jadi nggak bilang ya refleksi kepada Allah aja gitu. Nggak yang bilang simsalabim apakah, tapi refleksi kepada Allah. Jangan pada sakit gigi, ya Allah sembuhkan ya Allah. Itu kan hebatnya anak-anak Gaza itu begini, dia refleksi kepada Allah semua. Mungkin yang sakit, dia di operasi tanpa bius dan sebagainya, refleksi kepada Allah semua. Dia tahu minta itu kepada Allah. Ada apa ngadunya sama Allah. Kita punya masalah, dibaperin, dijulitin, ngadunya sama Allah. Dan itulah pesan Nabi, doa. Ya. Bagaimana memperbanyak doa-doa kita, itu ciri khasnya perempuan, refleksinya kepada Allah. Refleksinya kepada Allah itu semakin baik diperbaikinya. Ada apa-apa ingatnya Allah. Jangan di media sosial, jangan curhat di medsos. Refleksinya jangan dikit-dikit ada ini, oh bagus nih buat status. Ada masalah buat status A, lagi baper buat status A. Emangnya dikira dia aja bisa ngomong gitu, aku juga bisa kok dibuat jadi status. Orang yang baca bingung, lagi masalah sama siapa nih dia? Refleksi kepada Allah, ya Allah, kalau memang dengan aku dijulitin kayak gini gugurin dosa aku nggak apa-apa ya. Tapi ngomong sama Allah jangan di status. Bagaimana refleksinya itu kepada Allah. Ada apa-apa palingnya ya Allah, sesuatu disakitin ya Allah, nah itu bentuk doanya. Itu pesannya